Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Sejahtera hanya kursa pilihan kita. Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Ini sudah yang torang tunggu, ini sudah yang torang mau. Sosok pemimpin yang merakyat, sederhana dan bijaksana. Ayo mari masyarakat Maibrat, ayo mari bergandeng tangan, menuju Maibrat yang sejahtera, hanya kursa pilihan kita. Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik. Sau, bunut, sau. Ayo macam-macam di kakak saudara dong semua. Mari wujudkan Maibrat yang sejahtera bersama Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau. Ini sudah yang torang tunggu, ini sudah yang torang mau. Sosok pemimpin yang merakyat, sederhana dan bijaksana. Ayo mari masyarakat Maibrat, ayo mari bergandeng tangan, menuju Maibrat yang sejahtera, hanya kursa pilihan kita. Bapak Cornelius Kambu dan Bapak Sakius Momau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat dengan 4 partai pengusung, diantaranya Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Prima. Cornelius Kambu dan Sakius Momau optimis ingin menjadikan Maibrat sebagai kabupaten yang maju, aman, dan sejahtera. Selasa 19 November 2024, bertempat di lapangan Ella Ayamaro, Kabupaten Maibrat, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Cornelius Kambu dan Sakius Momau, menggelar kampanye terbuka Korsa. Ini sudah yang torang tunggu, ini sudah yang torang mau. Sosok pemimpin yang merakyat, sederhana dan bijaksana. Arak-arak diawali dengan penjemputan juru kampanye nasional yang bergabung dalam Kabinet Koalisi Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Prima yang merupakan partai pengusung pasangan Korsa. Terbaik itulah
Bapak Cornelius kamu dan Bapak Sakius mau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Selanjutnya rombongan menuju lapangan Ella Ayamaru dan disambut dengan ribuan massa pendukung Korsa yang telah hadir meramaikan lapangan Ella dalam kampanye terbuka Korsa. Bapak Cornelius kamu dan Bapak Sakius mau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Bapak Cornelius kamu dan Bapak Sakius mau, itulah pemimpin yang terbaik, itulah 01 Maibra. Semuanya masih semangat kah? Mau saya tes yang sekali lagi? Korsa menang! Korsa! Korsa menang! Satu putaran, tepuk tangannya dulu dong. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kampanye terbuka pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Solisa. Untuk itu dengan penuh kasih disilakan. Kita akan memulai dengan kegiatan kampanye kita. Mari kita sama-sama melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama, Tuhan sudah memberi dukungan kita dengan langit yang terbuka, matahari yang telah bersinar. Ini membuktikan bahwa ada satu terobosan besar yang akan Tuhan kerjakan. Mari kumpulkan iman kita bersama-sama. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Saya yang berdiri untuk dipercayakan berdoa. Saya bukan orang asing di atas negeri A3 ini. Saya sudah ada sejak 1937 di Ikowo. Yakobus Solisa adalah orang tua saya yang pertama kali membawa Injil di atas tanah ini. Saya berdiri di sini atas kepercayaan Korsa. Mari bukan saya sendiri, tapi kita bergandengan tangan, satukan iman kita. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Doa ini saya akan pimpin menurut agama dan keyakinan kepercayaan dari Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Maha besar pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Engkaulah pusat dari kepemimpinan kami. Engkau raja di atas segala raja. Di tempat ini, di lapangan ini Tuhan, kami satukan hati kami, kami satukan iman percaya kami. Kami bawa semua permohonan kami di kaki Tuhan, sebab kami percaya tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah lakukan yang terbaik, kami percaya kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap proses kami. Terpujilah namamu Bapa, kami juga mengucap syukur atas kunjungan besar-besaran daripada tim kampanye dari pusat yang hari ini sudah berkumpul bersama kami. Kami tahu kami dipersatukan karena ada rencana Tuhan yang besar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas tanah Maibrat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Percayakanlah kepemimpinan di atas bahu-Mu, ke atas kedua pundak hamba-Mu Cornelius kamu dan Sakeus mau. Terjadi sesuai dengan iman kami. Firman-Mu berkata bahwa apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Terpujilah namamu Bapa. Kami akan melihat penyertaan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan menyatakan kebesarannya bagi kami saat ini.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya cuma mau bilang, saya Pak Robert dan Pak Julfikar sama sahabat-sahabat kita dari PKS sama Partai Prima bisa sampai di sini, ya. Tentunya tujuan kita adalah Pak Cornelis dan Pak Sakeus pimpin Mebra. Oke? Setuju? Harus setuju. Jadi saya mau kasih tahu. Saya ini biasa banyak undangan untuk kampanye, tapi tidak semua tempat saya mau datang. Karena kamu tahu toh, kadang-kadang Patipa, Papua tipe Papua biasa. Biasanya para calon-calon pemimpin itu kasak kusuk, ya, cari politisi partai, ya, cari apa rekanan, cari masyarakat. Cari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kemudian tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh-tokoh perempuan, cari, gitu. Tapi saya mau kasih tahu satu hal yang bikin saya datang ke sini, karena saya anggap bahwa Pak Cornelis ini serius untuk maju bupati. Ketika saya tidak ada di Jakarta, saya di Bali, beliau kejar saya ke Bali untuk minta Partai Gerindra. Ya. Saya di Jakarta, beliau datang lagi. Saya lihat ini orang ini kelihatan serius untuk menjadi pemimpin di daerah. Karena saya lihat keseriusan beliau, ya, maka saya tidak mau Partai Gerindra di Kabupaten Meibar dijatuhkan ke orang yang salah. Oke? Karena apa? Partai Gerindra dan rekan koalisi partai pemerintah hari ini harus diturunkan kepada orang-orang dan pemimpin yang tepat untuk memimpin Kabupaten Meibar. Yang kedua, kalau pemimpin itu bukan merakyat, ngapain kita dukung capek-capek? Ya, nanti besok masyarakat bilang ini partai koalisi bahwa pemimpinnya datang, tapi kita mau ketemu saja susahnya minta ampun, ya kan? Makanya kenapa sampai saya, Kakak Robert, Pak Jul, Sekjen Partai Prima dan teman-teman PKS selaku koalisi, ya, kita bisa datang sampai ke tempat ini. Tujuan kita satu. Kalau sudah ada 3 anggota DPR RI di sini dengan PKS dan Partai Prima mengawal Cornelis atau Korsa, siapa lagi lawan kita? Kalau satu hati, satu komitmen untuk menangkan 27 November, kita selesaikan secara adat. Dan yang berikut, Pak Cornelis ini ternyata satu angkatan saya masuk Kuncen tahun 2000.
Kalau anak-anak yang hidup di Astra Munchen makan nasi kangkung pasti tahu. Ya. Dan saya bawa Pak Cornelis untuk diusung Partai Gerindra karena satu, saya hanya dengar kata orang tua saya, Bapak Emir Kambu, dukung Cornelis, orang baik. Gitu. Nah, ketika Emir Kambu sampaikan bahwa dukung Cornelis, saya fight untuk Cornelis harus pakai Partai Gerindra. Cornelis, kita harus tahu bahwa beliau pemimpin yang sudah lahir dari jalanan, aktivis kampus dan sebagainya, beliau ikut. Ya. Dan beliau pulang ke sini. Gitu. Jadi saya pikir kita sekarang butuh pemimpin yang bukan hanya di kantor selesaikan masalah. Ya. Kita harus butuh pemimpin yang bisa menerjemahkan visi misi pemerintah atau presiden terpilih. Kalau chemistry Pak Cornelis tidak sama dengan visi misi daripada pemerintahan hari ini yang dipimpin Pak Prabowo, tidak mungkin kita dukung beliau. Ya. Waktu pertemuan di Hambalang, beliau sudah langsung kita kasih tatap muka dengan Pak Prabowo. Ya. Sekarang pertanyaan saya, mau pemimpin yang bisa didukung oleh pemerintah pusat atau tidak? Kalau mau, supaya anggarannya cukup, programnya didukung, bukan saja dari kabupaten, dari pusat pun juga dikucurkan program dan anggaran untuk bangun daerahnya. Maka dukung pemimpin yang mempunyai relasi dan hubungan dengan pemerintah pusat adalah Cornelis dan Pak Sakeus. Kemarin ya 10 tahun kemarin kita bisa lihat pengalaman kan, partai yang berkuasa pasti pemimpinnya didukung di daerah ketika dia ada. Nah, sekarang partai yang berkuasa ada di depan kita pemimpinnya, ada Pak Cornelis, ada Pak Sakeus. Jadi kalau kita tidak dukung beliau, ya, maka jangan berharap akan banyak dukungan program kerja dan anggaran yang dialokasikan dari pusat untuk kepentingan daerah ini. Pasti akan susah karena ini menyangkut relasi politik. Gitu. Di mana-mana ya, tradisi kita di Indonesia ini, suka tidak suka, partai koalisi yang memimpin akan berrelasi sampai ke kabupaten, kota, dan provinsi. Itu sudah digariskan. Ya. Jadi sekarang saya datang ke sini untuk memastikan bahwa kita siap bungkus tanggal 27 untuk Korsa. Kami yang ada di DPR ini, kalau 3 orang ada di sini, Pak Robert di Komisi 4, ya, Pak Robert di Komisi 4 bidang pertanian dan perikanan. Beliau tokoh kita di Papua Barat Daya dan juga tokoh kita di pusat yang paling senior. Kemudian ada Pak Sul di Komisi 2 urusan pemerintahan semua di situ. Ya. Kemudian saya di Komisi 13 bidang hukum HAM. Ya. Jadi kalau kami 3 datang ke sini, masa Cornelis ketika terpilih jadi bupati kami tidak bantu? Pasti kami bantu. Pasti kami bantu. Bukan saja memperkuat relasi Pak Cornelis dengan kementerian terkait yang ada di pusat, tapi program pun kami bantu beliau untuk bangun daerah yang maju. Gitu. Jadi saya pikir masyarakat akan tahu. Kami ini mau datang ke sini juga dengan jadwal yang padat, gitu. Tapi karena
kita merasa bahwa, atau saya juga merasa bahwa Meibrat ini salah satu tolak ukur di Papua. Ya. Kenapa? Sumber daya manusianya luar biasa ini orang Meibrat. Karena saya juga besar di Jayapura di bawah tangannya Emer Kambu, jadi saya tahu bagaimana orang Meibrat membangun sumber daya manusia di Papua. Jadi saya pikir teman-teman khususnya dari Uncil, ini alumni kita yang maju, siapa lagi yang harus kita dukung kalau bukan beliau? Dan teman-teman dari kampus swasta dan lain-lain yang ada di Sorong, mari kita sama-sama dukung salah satu tokoh terbaik kita di sini untuk memimpin Kabupaten Meibrat 5 tahun ke depan. Jadi kami bukan hanya datang hari ini dan pulang, tapi akan terus memantau perkembangan di tempat ini sampai dengan pelaksanaan pencoblosan. Akan terus memantau. Kenapa kita memantau? Karena jauh-jauh kita datang dari Jakarta, tujuan kita bukan sekedar Cornelis calon bupati, tapi 27 Oktober Cornelis dan Sakeus jadi bupati dan wakil bupati Meibrat. Jadi saya berharap ya, masyarakat sudah pintar. Jangankan kita bicara, masyarakat sudah pintar. Masyarakat lihat simbol dan logo partai saja sudah tahu bahwa partai tidak mungkin sembarang berikan dukungan. Kalau saya bilang Korsa, menangnya 3 kali. Korsa! Menang, menang, menang. 1 putaran. Kalau saya bilang Korsa, jawabannya nomor 1. Korsa! Jadi Golkar punya tanggung jawab. Saya datang jauh-jauh, di Jakarta juga masih ada acara, masih banyak rapat-rapat di DPR. Saya datang khusus di Meibrat untuk kampanye Korsa. Karena saya yakin mereka berdua adalah kader yang siap untuk membangun Kabupaten Meibrat. Karena kita yakin orang Meibrat ada di mana-mana. Orang Meibrat bisa jadi wali kota Jayapura. Sekarang orang Meibrat yang punya pangkat paling besar di polisi, orang Meibrat. Jadi kita harus pilih orang yang Pak Sakeus ini adalah dulu Bapak Guru. Nah, kalau dia waktu itu masih guru aja, kewenangannya belum apa-apa, cuma jadi guru, cuma mengajar. Tapi kalau sekarang menjadi wakil bupati, pasti kebijakannya banyak untuk pendidikan. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena pendidikan penting sekali untuk membangun tanah Papua. Saya sekarang duduk, sebelumnya saya duduk di Komisi 10 bidang pendidikan. Dan saya pada waktu itu banyak komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Meibrat. Sekarang saya kembali duduk di Komisi 4 membawai pertanian, perikanan, dan kehutanan dan bulog. Jadi kita akan membantu bila mereka berdua terpilih kembali, terpilih lagi, kita tetap dukung dengan program-program dari pusat. Kalau tidak punya link yang bagus ke pusat, tidak mungkin jalan pembangunan itu. Tidak mungkin. Tapi satu hal yang saya mau pesan, saya hitung-hitung ini mungkin cuma 4.000 orang. Tadi disampaikan oleh adik yang Wandenas bilang usia 20.000 baru menang karena DPT-nya 38.000. Jadi nanti bapak ibu kan anak-anak, ini anak saya ini orang tua, saya sudah tua 65 tahun. Jadi kamu pulang ajak 4 orang lagi. Jadi kalau 4 kali 5 sudah 20.000 baru bisa menang. Tadi waktu saya dari Sorong bicara dengan banyak orang, mereka bicara, Bapak mau kemana? Saya mau ke Meibrat untuk kampanye Korsa. Oh, Bapak sana? Ya, Bapak terus ke sana sudah, Dodos pasti menang. Jadi ada yang bilang begitu, Bapak terus ke sana, terus pasti
kita harus punya hati yang satu. Pulang bisik sama tetangga, bisik sama orang tua, ipar, mama mantu, semua. Teman-teman, ayo tanggal 27 November kita pilih nomor. Kurang. Angkat tangannya kurang, harus sama-sama. 27 November kita pilih nomor. 27 November kita pilih nomor 1. Saya tambahkan lagi. Tadi kan saya bicara tentang Gerindra dan Golkar. Dari PKS juga punya 52 kursi di DPR RI. Untuk menambah kekuatan dari pusat, menteri kita punya, presiden kita punya, DPR juga komplit. Kita siap membantu membawa aspirasi masyarakat untuk membangun Kabupaten Lebrak di bawah pimpinan Cornelius dan Sakeus. Jadi harus kita bersama-sama, kita satu hati kembali untuk memenangkan mereka pada tanggal 27 November. Jangan nanti 27 November karena hari libur jadi langsung mau pilih kebun, nanti lain mau pilih danau jadi kepiting jadi udah, jangan. Coblos dulu nomor 1, baru pergi kerja, menang dulu baru kamu pergi. Ingat, Bapak Ibu yang hadir semua di sini, tapi kalau 27 November kalian orang tidak pilih itu nomor 1, berarti dulu tidak akan jadi. Jadi harus hadir. Bila perlu jam 7 pagi TPS sebelum buka kan siap untuk TPS. Setuju? Korsa! Oh, ingat ya, ingat. Karena suaranya lantang, suaranya kencang, baca di atas juga dia sudah dengar. Jadi ingat ini suara apa yang kau bicara di sini, baca juga dengar. Jadi tetap 27 November harus tetap pilih nomor. Begitu buka suara langsung mata ke kiri. Kalau satu kan pasti mulai dari kiri, mata ke kiri langsung jangan ke kanan lagi, langsung kiri. Nomor 1 saja yang ditusuk. Setuju? Ingat nomor. Korsa. Puji Tuhan, Korsa sudah menang 25 November. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Nanti pulang baik-baik, jangan kendaraan bertumpuk-tumpuk. Semoga semua selamat sampai di tujuan. Yang saya bangga tadi, saya dengar informasi lagi. Saya bilang ini mobil banyak sekali, masyarakat kurang. Iya kata, dorang ini urus sendiri, datang masing-masing. Baku tambah. Orang Papua bilang kok baku tambah. Dong baku tambah sendiri-sendiri. Pasangan ini tidak kasih dua bapak, tapi kita baku tambah. Karena kita mau, karena mereka mau, Korsa harus menang. Korsa! Ya, saya sudah tahu makanya saya bilang itu. Saya sudah tahu. Kamu orang semua datang dengan sukarela, dengan membiayai diri sendiri untuk hadir di sini. Luar biasa. Korsa! Satu putaran. Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Mace. Papa, mama, kakak, adik, warga Maibrat yang berbahagia. Puji Tuhan, saya bisa hadir di hadapan warga Maibrat semua dalam keadaan sehat walafiat untuk memenangkan pasangan siapa? Cornelius dan Sakeus nomor urut. Korsa nomor. Korsa. Menang. Satu putaran. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya
Zulfikar Arse Sadikin. Saya anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Timur 3, jauh Jawa Timur, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Tapi demi Bung Yang Mendes, demi kakak Robert, demi kakak Cornelius dan kakak Zeus, saya datang ke sini memandat pada sore hari ini. Saya oleh partai ditugaskan menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI itu mengurusi politik pemerintahan dalam negeri, mengurusi agraria, tata ruang dan pertanahan, mengurusi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, mengurusi kepemiluan dan mengurusi pelayanan publik. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Dan saya sebagai kader Golkar yang ada di Komisi 2 sekaligus sebagai wakil ketua Komisi 2, kalau memang MPRP dan DPRP serta masyarakat Maibrat setuju pemagaran, saya akan tampung, saya akan terima aspirasi tersebut, dan saya akan berusaha betul kawal agar aspirasi tersebut di Komisi 2 terwujud. Maka dari itu sekali lagi, supaya itu benar-benar hadir pemekaran di daerah Maibrat ini, menangkan Korsa, menang satu putaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati doa dan ikhtiar kita semua. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata bahwa Prima terlibat dalam perubahan. Nah, saya sebelum kesini membaca visi dari Bapak Kursa, bahwa visinya hanya satu, adalah perubahan. Perubahan ada. Kita datang ke sini menginginkan perubahan. Kamu muda menginginkan perubahan? Yang sana menginginkan perubahan? Kaum ibu-ibu menginginkan perubahan? Ada pekerja kebun menginginkan perubahan? Ada teman perubahan? Kita menginginkan perubahan. Apa yang ingin kita ubah? Yang di sana menginginkan perubahan? Tadi kita mendengar lagu Black Brothers yang sangat menyentuh. Nah, bagaimana orang-orang miskin ingin berubah di tengah kehidupan orang-orang kaya berpesta-pora. Prima walaupun tidak dikasih kesempatan ikut pemilu, Prima tetap berjuang, akhirnya ikut terlibat dalam perubahan. Jangan berkecil hati, teman-teman bisa mengupayakan perubahan melalui Bapak Kursa dan Zagus Mamau. Kita datang ke sini menginginkan perubahan, karena itu kita dukung dan menangkan tanggal 27 November. Hari apa itu? Hari perubahan. Tanggal 27 hari apa? Hari perubahan. Dengan cara menangkan Korsa. Kita harus menangkan perubahan. Teman-teman, walaupun Partai Prima tidak ikut tidak punya kursi di Maibrat, tetap harus bersemangat memenangkan Korsa. Partai Prima siap? Partai Prima siap? Karena suatu hari kalau kita yakin terhadap perubahan, seperti yang kita lihat, saya banyak mendengar di sini bahwa
teman-teman Maibrat berhubungan dengan air, ya kan? Air, ya kan? Ada Ayamaru artinya air, ya kan? Nah, leluhurnya Danau Ayamaru air juga. Teman-teman tahu apa artinya air? Air walaupun terpisah-pisah di sungai-sungai yang kecil, dia akan menjadi satu. Dia akan menjadi laut yang mampu melakukan perubahan. Teman-teman harus menjadi sungai-sungai besar, menjadi laut bersama Korsa memenangkan tanggal 27. Prima walaupun kecil, teman-teman jangan berkecil hati. Prima adalah partai yang didirikan oleh Partai Rakyat Demokratik PRD. Jadi untuk solusi rakyat Papua, PRD pernah punya solusi, yaitu mendirikan Dewan Rakyat Papua sebagai solusi. Salah satu yang diambil oleh pemerintah Dewan Rakyat Papua adalah Dewan Rakyat Perwakilan DPR dari jalur khusus otonomi. Itu adalah salah satu sumbangan dari Prima. Nah, jadi Prima tidak perlu berkecil hati dalam bergabung dengan koalisi yang besar. Teman-teman tahu wakil ketua umum kita siapa? Agus Harimurti Priyono. Agus Harimurti Priyono oleh Bapak Presiden Prabowo dipercaya sebagai Wakil Menteri Sosial. Jadi teman-teman saya tanya kepada Ketua DPK Prima Maibrat, Wibor, apa masalah di sini? Itu ada di sini. Ayo. Jadi ini ketua kita, Ketua Prima Maibrat, dia bercerita ada masalah stunting. Nah, teman-teman bisa mencatat masalah-masalah stunting dan itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Di situ ada wakil kita Menteri Ketua Umum Agus Harimurti sendiri. Dan pesan Ketua Umum, teman-teman harus tetap bersatu, melakukan pengorganisasian ke rakyat dan percaya bahwa perubahan itu terjadi. Dan sekarang seluruh dunia itu sedang terjadi perubahan. Makanya ada perang di Ukraina, mau ada perang sini. Karena ada tatanan dunia mau diubah. Ada rakyat miskin yang mau berubah. Nah, karena mau berubah, semuanya ikut berubah. Termasuk Maibrat juga akan berubah. Karena Maibrat adalah bagian dari manusia seluruh dunia. Apa yang diputuskan di PBB, di BTO, di mana-mana pun termasuk itu akan menjadi pengaruhnya terhadap masyarakat Maibrat. Jadi kita walaupun hari ini bersatu di sini Maibrat untuk memenangkan Korsa, untuk melakukan perubahan supaya tidak ada stunting di Maibrat, itu juga berarti kita harus melakukan perubahan secara nasional. Teman-teman harus mendukung persatuan nasional di dalam pemerintahan baru. Karena tanpa persatuan, tanpa air sungai-sungai kecil menjadi laut, tidak akan bisa melakukan perubahan. Tetapi di tengah melakukan perubahan, kita juga harus melakukan keadilan. Jadi tidak boleh nanti pemerintahan Korsa membeda-bedakan masyarakat sini, tidak boleh. Membedakan suku sana tidak boleh misalnya. Semua harus diberi kesempatan yang sama supaya ada persatuan. Hari ini kita menangkan persatuan karena kita menginginkan perubahan. Baik, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Salam untuk kemenangan. Korsa! 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 Satu kali putaran. Saya ini yang kedua kali datang ke sini. Dan saya mau datang yang ketiga kali ke sini untuk menghadiri pelantikan nomor 1. Nah, saya mau datang ke sini untuk menghadiri pelantikan nomor. Bapak Ibu mau pesta lagi kah? Mau lagi kah? Mau rame-rame begini kah? Maka pastikan tanggal 27 coblos. Coblos satu kali saja ya, biar sah. Berapa kali? 1 kali. Bapak Ibu sekalian, Maibrat ini luar biasa. Saya titip kepada Pak Cornelius dan Pak Zakeus supaya Maibrat ini menjadi magnet
Ini luar biasa, jangan sedikit-sedikit tomping sorong saja ya. Tapi bikin orang sorong datang ke Maibrat. Datang ke Maibrat. Ada di sini banyak ya. Ada Danau Uter, ada di belakang yang besar ini nih. Ya, harus jadi magnet untuk Maibrat. Semua orang di Papua Barat datang ke Maibrat di sini. Ya, Indonesia maju Maibrat. Hebat. Indonesia maju Maibrat. Hebat. Nah, saya tidak banyak-banyak panas panas tidak banyak-banyak, tapi saya lihat visi misi PKS itu sejalan dengan visi misinya Korza. Luar biasa. Maibrat sehat mau? Maibrat sehat mau? Maibrat pintar mau? Nah, tadi Pak Sadrak bilang ke saya, Maibrat ini paling banyak sarjananya. Paling banyak sarjana, jadi harus banyak lapangan pekerja ya, lapangan pekerjaan untuk menyerap seluruh anak-anak Maibrat ya, karena banyak sarjana di sini. Insya Allah ini tadi sudah sampaikan bapak-bapak tadi ya, banyak kesempatan tadi dari DPR RI tadi sudah menyampaikan kepada kita ya, supaya Maibrat ini harus diperhatikan ya, jangan dibiarkan, diperhatikan, harus jadi magnet supaya orang-orang datang ke Maibrat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak. Titip tanggal 27 kita satu hati satu pilih, satu hati satu pilihan. Jangan lupa nomor 1, nomor Korsa, satu putaran. Dan siap kita lantik. Tadi ini luar biasa ya, baru 2 lagu atau 3 lagu ini. Saya rasa ini panggung kayak mau ngerobok ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau nanti pelantikan ya. Kalau pelantikan mungkin panggung harus lebih besar lagi. Dan seluruh rakyat Maibrat datang ke sini untuk kita akan menghadiri pelantikan Korsa nomor berapa? Nomor 1. Sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya, Yan Permenas Mandena selaku juru kampanye nasional mengatakan 4 partai pengusung merekomendasikan pasangan Korsa maju calon bupati dan wakil bupati Maibrat karena menilai pasangan Korsa merupakan pasangan merakyat yang tepat memimpin Kabupaten Maibrat. Menyampaikan ucapan terima kasih untuk wargaku yang sangat setia. Dari 24 kecamatan, 259 kampung plus 1 kelurahan di Kabupaten Maibrat, mulai dari Sehu sampai di Ain Esra, mulai dari Sea sampai di Itjah, yang hari ini hadir di lapangan ELA adalah pernyataan kampanye penutupan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang telah mempercayakan tokoh politisi muda tanah Papua
dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra di pusat, dan sekaligus sebagai anggota DPR RI Dapil Papua. Sahabat saya, teman saya, satu angkatan dari Visip Punjen, Yan Permenas Mandenas, terima kasih yang hari ini bersama istri terkasih bisa meninggalkan segala kesibukan yang sejujurnya besok bisa kampanye di Biak, tetapi dia mengambil keputusan politik yang tinggi untuk hadir di bumi Maibrat. Terima kasih sahabatku. Yang saya hormati orang tua, tokoh handal yang banyak membantu anak-anak Papua yang kuliah di tanah rantau. Abang saya, orang tua saya, Yopi Robert Kardinal, Bah Golkar, dan sekaligus didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI daerah pemilihan Jatim jauh-jauh datang di bumi Maibrat. Tuhan berkati. Barang siapa yang injak di negeri ini, dia akan mendapat berkat. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Ketua Partai Prima yang besutan Bung Agus Jabo, yang hari ini sejujurnya bahwa beliau mempunyai keinginan yang tinggi untuk hadir di negeri A3, tetapi ada kondisi gempa di tempat lain dan dia mempercayakan wakil ketuanya bisa hadir di tempat ini. Tuhan berkati, sekalipun partainya non-sip, tetapi gabungan kita akan membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan. Yang saya hormati Presiden PKS dan sekaligus sebagai sekjen yang bisa mempunyai komitmen. Daerah ini adalah mayoritas Nasrani, tetapi ideologinya begitu tinggi dan bisa mengukir 3 kursi dan memberikan peluang itu kepada Cornelius Kabu dan Satius Romau. Tuhan berkati. Hubungan dan kebersamaan kita akan bangun demi Indonesia yang lebih kita cintai lagi. Atas kehadirannya. Ketua DPD, pengurus DPD 1 maupun DPD 2 yang berkenan hadir, Ketua DPR Kabupaten Maibrat, politisi Golkar, Tuhan berkati. Saya ini orang hanya bilang, ya kakak saya Robert maupun permasalahan saya yang tahu, yang lebih tahu banyak. Ketika saya tidur di Jakarta dengan istri saya dan adik saya tinggal di Jakarta 2-3 bulan 2 minggu, kakak Yan lebih tahu, dan dia hanya melihat bahwa berarti anak ini memang punya niat untuk membangun perubahan di bumi A3. Karena keseriusan itu bisa menjadi chemistry yang terbangun secara baik, dan mereka bisa melakukan kolaborasi untuk bisa memberikan 3 rekomendasi dan 1 rekomendasi non-sip. Dari total 20 kursi, saya menggantungkan 9 kursi di Kabupaten Maibrat untuk mengantarkan saya dengan kakak saya. Ya, ada orang bilang kekuasaan di Maibrat ikut bermain, bahwa jangan
Ya nanti kone kamu dengan Sekisma mau tidak dapat rekomendasi. Bagi kamu yang bilang, tapi bagi Tuhan Elohim Israel tidak. Bagi kamu yang bilang, tapi bagi Tuhan Elohim Israel tidak. Dan mereka sangat ketar-ketir ketika PKS kasih rekomendasi lewat 1 hari, Gerindra kasih rekomendasi lewat 2 hari, Golkar kasih rekomendasi, habislah mereka semua. Kemenangan suada. Bapak Ibu, saya titip, kami 2 di database Lepengan, kami 2 sudah menang. Tapi kami melawan sistem sekarang. Kami melawan sistem. Gerindra mau supaya jangan hilang muka di bumi A3. Golkar mau jangan hilang muka di bumi A3. PKS mau jangan hilang muka di bumi A3. Prima mau jangan hilang muka di bumi A3. Kawal kami berdua. 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 Karena kami lawan sistem. Rakyat ini sudah cerdas. Rakyat ini sudah cerdas. Rakyat tahu. Tapi mereka ditakut-takuti oleh rezim yang berkuasa sekarang. Mereka ditakut-takuti. Saya adalah orang birokrasi. Kakak saya orang birokrasi. Tapi ketika kami 2 dapat rekomendasi, lagi ditakut-takuti, kepala kampung ditakut-takuti, kepala distrik ditakut-takuti, ASN ditakut-takuti, rakyat ditakut-takuti. Saya minta pengawalan. Harga diri Partai Gerindra, harga diri Partai Golkar, harga diri Partai PKS, harga diri Partai Prima. Oh apa lagi? Siapa lagi? Oh siapa lagi? Bilang, siapa lagi? Bilang dia datang. Tutup. Ingat, guru-guru yang ada, jangan munafik. Bapak Robert Kardinal, saya dapat kepercayaan dari mantan Bupati Maibrat tanggal 18 Oktober tahun 2018. Banyak hal yang saya lakukan komunikasi secara intensif ketika kakak saya ada di Komisi 10, yaitu program PIP, program Indonesia Pintar. Kakak saya punya staf ahli, kakak perintahkan untuk ketemu saya 400 siswa di bumi A3 dapat program PIP atas komitmen saya, atas relasi saya bangun komunikasi dengan kakak Robert. Kakak kawal adek, ada yang seka di sini, ada yang berani melawan. Yang berikut, orang lagi membangun isu dialog. Ketika itu ada kandidat yang mulai menanyakan pertanyaan yang ingin menjerumuskan kami karena terjadi dikotomi penolakan transmigrasi di tanah Papua. Tapi hanya saya jawab dengan simpel. Saya bilang, sesungguhnya kita jangan alergi dengan transmigrasi. Ya, kita jangan alergi dengan transmigrasi. Saya bilang perubahan akan terjadi ketika di Boswaren SP1, SP2. Yang mendapat manfaat adalah masyarakat Maibrat dan dapat Sorong Selatan. Kakak saya Robert kan tahu toh, waktu itu tokoh-tokoh menolak, tapi ya founding father kita, tokoh perencana kita, Bapak Dr. John Pitwanale, ya adalah penggagas, pemikir dari negara ini, ya berani, anak Kaitinyo, apa lagi? Lagi melawan kita. Ya, yang bisa melakukan itu hanya saya jawab, transmigrasi itu bisa terjadi pemindahan, bukan dari saudara-saudara kita dari Jawa atau Kalimantan,
tapi dari kabupaten kota yang kepadatan penduduk di tanah Papua kita bisa geserkan. Untuk apa? Membuka isolasi terobosan yang memudahkan akses pelayanan ekonomi kita. Konsep Prabowo hanya dua. Bagaimana ekonomi rakyat itu ditingkatkan, dan ending terakhir adalah rakyat sejahtera. Ya. Kalau pilih orang lain, kenapa saya bawa? Kenapa saya buang energi untuk melakukan komunikasi politik yang terbangun baik? Mereka ini bisa meninggalkan kampanye di tempat lain. Saudara kita, sahabat kita dari Jawa Timur, Bapak Robert Kardinal yang punya kesibukan banyak, yang Permenas Mandenas yang besok harus kampanye di Biak, ditinggalkan. Kenapa mereka datang? Pilih untuk datang di Maibrat. Ya. Mereka hanya mengawal Daud ini untuk mengalahkan Goliat itu. Masalah kita di Maibrat, Bang, ya, kami di sini orang mau ciptakan pengangguran memang banyak. 1 tahun di sini adalah lumbung SDM, Bang, lumbung SDM di seluruh tanah Papua, lumbung SDM hanya ada di Maibrat. Ketika Bang duduk di Komisi 2 DPR RI, pemerintah pusat pernah menjanjikan kami, ya, sudah menandatangani fakta integritas damai. Di Republik ini hanya daerah yang bisa berani melawan putusan MK adalah kami di Maibrat. Kami mengedepankan politik santun, komunikasi etika politik, ya, musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga kami gantungkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42. Bang, Pak mantan Menteri Dalam Negeri almarhum Cahyokumolo sudah tanda tangan. Itu adalah atas nama Presiden Republik Indonesia. Mohon dengan ridho, kami berharap ketika moratorium dan grand design penataan otonomi daerah, Bang, secepatnya daerah Maibrat ini harus dibagi menjadi 2 dan harus 3 kabupaten. Ya, Maibrat Sau harus segera. Itu ibarat orang sudah gantung. Dokumen IT kita sudah usulkan, ada di Komisi 2 dan ada di Dirjen Otonomi Daerah. Ketika saya terpilih, Bapak Ibu politisi handal di Jakarta yang memberikan kepercayaan kepada saya dengar dari kemauan masyarakat yang ada untuk menjaga marwah partai. Saya ketika mengantar aspirasi datang dengan DPR yang ada, dengan masyarakat yang ada, tolong direspon. Apalagi yang kamu minta? Ya, yang berikut, daerah kami adalah berbatasan dengan Bintuni, daerah Pipi. Kami adalah konflik wilayah, ada 6 sumur yang menjadi wilayah hukum adat Kabupaten Maibrat. Tadi saya sudah bisik sama Pak Yan Permenas Mandenas, tolong kasih tahu kepada Ketua Umum Partai Golkar yang juga adalah Menteri SDM, Bung Bahlil Lahadalia. Ketika kami 2 terpilih, kami mau lakukan, pemerintah menyiapkan anggaran daerah untuk kita buka tikar, sehingga masyarakat di sebelah Maibrat, daerah Wariagar dan sekitarnya, kita duduk sama-sama ini menjadi siapa, sehingga investor masuk untuk bagaimana ya operasinya 6 sumur ini untuk menambah pendapatan per kapita dan ekonomi rakyat. Karena konsep Prabowo, bagaimana peningkatan hilirisasi, ya. Oleh sebab itu saya berharap, ya, yang lain kan tidak tahu yang kayak gitu, hanya yang tahu yang ini saja, yang anak kecil ini. Ya, para pendukung semua, ketika tanggal 27 masuk kepada bilik, ya,
bukan nomor urut, lihat saja nomor urut 1. Jangan buang ke jauh tempat, coblos saja nomor urut 1 ya. Politik tanggal 27 itu selesai. Keluarga itu adalah penting. Keluarga orang Maibrat itu adalah penting. Kita sudah menganut slogan orang Maibrat, satu hati, satu komitmen. Nehab sau, bonot sau. Makanya nomor urut 1 juga jatuh kepada Sakyus Cornelius Kambu dan Sakyus Mamau. Bukan ya 2 hati 2 komitmen, bukan 3 hati 3 komitmen. Ya toh, Nehab sau, bonot sau. Satu hati, satu komitmen. Itu artinya Tuhan meridhoi kami berdua atas kepercayaan masyarakat untuk kami berdua memimpin kabupaten ini 5 tahun yang akan datang. Ya. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di saat sore hari ini Tuhan, di lapangan Elah Distrik Ayamaru, Kabupaten Maibrat, kami sebagai simpatisan, kami sebagai Jurkam Nasional dan Jurkam Kabupaten Maibrat, kami bersama-sama dengan Bapak Bupati Cornelius Kambu dan Wakil Bupati Bapak Sakyus Mau, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kampanye terbuka yang dilaksanakan di lapangan Elah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Akhir dari kampanye ini Tuhan, kami akan pulang ke setiap tempat di mana kami tinggal. Baik kami yang tinggal di Ayamaru Raya, kami yang tinggal di Aitinyo Raya, kami yang tinggal di Aifat Raya. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan pulang kami dengan menggunakan kendaraan beroda 2, dengan menggunakan kendaraan beroda 4, dengan berjalan kaki. Tuhan menuntun kami dan mengantarkan kami ke setiap kehidupan keluarga kami masing-masing dengan baik. Ya, baik, selamat sore para seluruh masyarakat Maibrat yang ada di wilayah Maibrat Raya ini yang terdiri dari 259 kampung dan 24 distrik, 1 kelurahan di Maibrat ini. Saya pikir proses konsolidasi ini lagi 7 hari dan tadi adalah kampanye akbar yang kita tutup di lapangan Elah Ayamaru. Nah, kampanye ini yang pertama kita tadi hadirkan para jurkam nasional yang bergabung semua di kabinet koalisi Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Prima. Sehingga partai inilah yang memberikan dukungan kepada pasangan Korsa. Saya percaya bahwa masyarakat Maibrat tetap menenangkan diri, melihat situasi tidak usah terpancing. Meyakinkan diri bahwa pada tanggal 27 November berbondong-bondong ke TPS, nyatakan pilihanmu kepada pasangan yang sudah pasti menang dan di backup langsung oleh koalisi Merah Putih. Artinya bahwa pernyataan politik yang tadi disampaikan oleh Bapak Jan Mandenas sebagai politisi Golkar maupun Bapak Robert Kardinal maupun dari Partai Prima dan Partai PKS adalah gerbong ini semualah yang memberikan dukungan kepada saya. Sehingga mau Maibrat yang aman, Maibrat yang maju dan rakyat sejahtera, pilih pasangan Cornelius dan Sakyus Mau, pasangan nomor urut 1. Buka surat suara pada tanggal 27, coblos nomor urut 1.
kemenangan sudah ada. Pemilu tanggal 27 adalah pemilu formalitas. Kita hindarkan politik intimidasi, kekerasan, money politik maupun tekanan-tekanan yang lain. Sehingga siapapun yang terpilih nanti adalah dari bupati untuk masyarakat Maibrat. Cornelius Kambu Sakyus Mamau hadir di Kabupaten Maibrat. Satu, datang sebagai kalangan muda. Umur saya baru 48 tahun. Sakyus adalah 64 tahun. Kami dua akan berkolaborasi dan bersinergi, saling mengisi dan saling memberikan masukan dan membangun Kabupaten Maibrat. Saya datang dari wilayah Aitinyo Ayamaru. Sakyus Mamau datang dari wilayah Aikapin Raya. Kami dua akan komitmen untuk mengembalikan ketika rakyat akan memberikan kepercayaan kepada kami berdua. Maibrat yang dikategorikan sebagai zona merah, kami akan jadikan sebagai zona merah putih. Karena apa? Kami sudah dilakukan litsus oleh 3 partai besar. Sebelum rekomendasi jatuh kepada kami itu Golkar melakukan litsus, Gerindra melakukan litsus, dan PKS melakukan litsus. Dengan fenomena permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maibrat. Sehingga kami percaya bahwa kami mohon bahwa rakyat sudah pintar dan rakyat mau supaya Maibrat ini harus aman, terkendali. Pilih pasangan Korsa, Cornelius Kambu Sakyus Mamau. Kami dua siap untuk melakukan perubahan di Kabupaten Maibrat dengan mengacu kepada prinsip dasar kami adalah membangun Maibrat berdasarkan prinsip Tepani, dengan prinsip lokal dari kami berdua adalah 3P. P yang pertama adalah patut. Patut itu kami harus patut mendengar aspirasi masyarakat. Patuh yaitu kerja harus berdasarkan aturan. Pacu karena 5 tahun itu adalah waktunya singkat, berarti harus 1 tahun kepemimpinan itu kita evaluasi bahwa berapa progres yang kita akan menghasilkan ya di Kabupaten Maibrat tahun kedua maupun tahun ketiga, sehingga tahun keempat adalah ajang evaluasi, tahun kelima menuju pada pasca pilkada kedua. Rakyat Maibrat jangan ragu ya, datang di TPS memberikan dukungan penuh kepada pasangan Cornelius Kambu Sakyus Mamau. Ya, kami dua adalah pasangan ideal. Saya pikir itu yang saya dapat sampaikan. Selamat kepada seluruh warga masyarakat yang selama ini kami menyapa orang di 24 distrik, 259 kampung, 1 kelurahan dalam ajang konsolidasi internal, dan hari ini pernyataan kampanye penutupan. Tuhan memberkati, jaga diri baik-baik, pastikan Anda bahwa tanggal 27 harus memilih pasangan Cornelius dan Sakyus. Saya pikir itu. Dan terakhir, terima kasih juga kepada seluruh jajaran pengurus pusat yang memberikan rekomendasi dan penugasan kepada saya bersama Bapak Sakyus Mamau. Jangan meninggalkan kami dua, tapi melakukan monitoring dan pemantauan di daerah, sehingga pemilu ini terhindar dari intimidasi atau tekanan-tekanan dari pihak lain untuk melakukan justifikasi terhadap masyarakat untuk mengalihkan dukungan kepada masyarakat lain atau pendukung lain. Kami dua meyakinkan diri bahwa kami siap tenang dan melakukan perubahan di Kabupaten Maibrat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Dalam orasi, pasangan Korsa mengatakan maju sebagai bupati dan wakil bupati dengan harapan ingin membangun perubahan di bumi A3. Korsa hadir untuk membangun Kabupaten Maibrat. Korsa akan mengembalikan Maibrat dari zona merah menjadi zona merah putih. Korsa juga siap melakukan perubahan di Kabupaten Maibrat.